Jadi kami akan membagikan beberapa tips dan trik buat teman-teman yang ingin mengerjakan tugas di Microsoft Word dan ingin beberapa tugasnya itu dipermudah atau ingin gimana sih caranya biar kalau ngerjain tugas di Microsoft Word itu biar gampang. Nah, jadi gini caranya. Nah, jadi yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Word, terus kita masuk ke blank document dan sebagainya. Nah, jadi trik yang pertama kalau teman-teman udah mengcopy sebuah teks dan teman-teman itu lupa aduh, tadi udah aku copy tapi udah mengcopy teks yang lain, misal. Nah, jangan takut. Caranya yaitu pertama kita tekan Windows plus V. Nah, nanti akan muncul semua hasil kopian yang sudah teman-teman copy. Nah, nanti kita tinggal pilih salah satu dari ini semua. Oke, kita pilih yang atas. Nah, nanti bakal otomatis ke paste di sini semua yang sudah teman-teman copy dan ini eh, banyak ya. Teman-teman itu bisa kayak nyimpen banyak kopian, lalu teman-teman bisa pilih dan di paste di sini. Nah, lalu eh, masuk yang kedua, ini semisal teman-teman mau buat judul ataupun buat teks yang lain deh. Semisal gini. Nah, terus teman-teman pengen pindah teks ini itu ke tengah tanpa harus neken-neken ini dan sebagainya. Caranya adalah teman-teman blok aja di sini lalu tekan Ctrl plus I. Nah, jadi nanti teksnya bakal ke tengah. Nah, terus eh, trik yang kedua ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Kalau ingin mengbold atau italic atau underline itu gampang banget sama. Pertama dimulai dengan kontrol. Nah, kalau teman-teman pengen memboldkan teks ini tinggal kontrol plus B, otomatis akan di bold. Kalau teman-teman ingin mengunbold, tinggal diulangi proses yang sama kontrol plus B lagi. Nah, kalau teman-teman ingin membuat teks ini menjadi miring atau italic, teman-teman tinggal tekan kontrol plus I. Otomatis akan miring. Lalu sama kalau ingin mengunitalic ditekan komen yang sama Ctrl plus I lagi. Lalu kalau teman-teman ingin mengunderline teks tersebut tinggal di Ctrl plus U. Nanti otomatis akan muncul garis di bawah teks yang teman-teman pilih. Nah, selanjutnya yaitu kalau teman-teman ingin membesarkan font dari teks ini. Mudah banget, teman-teman nggak harus milih di sini, harus nekan-nekan ini. Barangkali teman-teman ingin fokus buat ngetik dan nggak pengen sebanyak apapun buat main kursor, tinggal tekan Ctrl Shift lalu tekan yang ini. Nah, nanti teman-teman bakal eh, membesarkan font dari teks tersebut. Atau kalau ingin mengecilkan yaitu dengan cara Ctrl Shift Plus. Nah, seperti itu caranya kalau ingin membesarkan dan mengecilkan teks. Coba kita bisa di bold dan dibesarkan aja ya. Nah, sudah. Nah, lalu ini kalau teman-teman ingin menjustify ini semua, tinggal teman-teman blok, lalu kita tekan Ctrl plus J. Otomatis paragraf atau teks yang teman-teman blok itu nanti akan rata kanan kirinya. Nah, untuk trik yang selanjutnya yaitu kalau teman-teman ingin eh, membuat halaman nih semisal. Nah, caranya adalah bentar. Misal teman-teman udah selesai buat ngetik di halaman ini, terus ingin buat halaman baru, gampang aja teman-teman nggak harus nge-enter terus spam kayak gini sampai bawah, nggak. Teman-teman cukup dengan cara tekan Ctrl plus Enter. Otomatis nanti bakal nambah halaman baru lagi tanpa harus nge-spam enter terus menerus. Nah, lalu selanjutnya kalau teman-teman ingin menghapus ini nih semisal menghapus beberapa satu kata di sini. Daripada teman-teman backspace 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 terus, teman-teman tinggal kontrol plus backspace.
nanti otomatis kata tersebut langsung kehapus semuanya. Nih seperti ini contoh. Tuh, terus ID-nya bakal kehapus. Nah, terus anim bakal kehapus, molid, diseron. Jadi teman-teman nggak ngapus satu OVI. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ingin membuat halaman yang berbeda di cover, terus di pembukaan, daftar isi, dan pembahasan. Nah, pertama-tama teman-teman tarik pembukaan ini ke sini ke halaman sebelumnya, lalu tekan layout, masuk ke layout, lalu masuk ke breaks, terus pilih di section breaks-nya ini pilih yang next page seperti ini. Nah, lalu untuk pembahasan juga seperti itu. Dari sini kita tarik ke bab sebelum ke halaman sebelumnya, kita taruh tengah dan pastikan kursor atau ini section apa buat milih ini ada di halaman ataupun di kata pertama yang akan teman-teman pindahkan, lo masuk ke break sama lo masuk ke next page juga. Nah, nanti perbedaannya adalah teman-teman waktu masuk ke footer dengan cara double tap di bagian bawah ini. Nah, nanti ada ini, ada footer section 1, lalu ada section 3. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ingin buat halaman yang berbeda dari pembukaan dan judul, yang pertama ini di link to previousnya dimatikan, lalu teman-teman centang di different first page di sini. Nah, terus masuk ke halaman selanjutnya yaitu daftar isi. Ini di different first page-nya dimatikan dan link to previousnya dinyalakan karena nah biar ini itu nyambung ke halaman sebelumnya dan eh, tapi nggak nyambung ke halaman yang pertama. Dan yang terakhir yaitu di section 3 atau di pembahasannya sama link to previousnya dimatikan biar nggak nyambung ke halaman ketiga dan tekan different first page-nya di sini. Nah, ini bisa dilihat untuk ini jadi first page footernya, ini juga jadi first page footer section kedua, lalu footer section pertama berbeda sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke page number, ke bottom of the page, terus kita pilih contoh ini banyak opsi, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kita pilih yang play number 2. Nah, ini udah muncul di sini. Ini juga ditekan page number sama seperti ini. Nah, yang teman-teman perlu lakukan yang pertama adalah ini diganti dulu bentuknya, formatnya diganti ke sini, terus pilih yang Romawi seperti ini. Nah, otomatis bakal berubah menjadi angka Romawi. Dan untuk pembahasan akan tetap halamannya tidak Romawi. Begitu pula halaman-halaman selanjutnya, dan berikan halaman seperti ini akan tidak muncul sebagai angka Romawi. Seperti itu. Nah, untuk tips dan trik selanjutnya yaitu seperti yang sudah teman-teman lihat tadi ada daftar isi. Ini buat tips terakhir dari kami nih. Nah, untuk buat daftar isi gampang aja. Yang pertama, teman-teman pilih ini judulnya ini kalau teman-teman blog, terus kalian masuk ke heading, teman-teman masuk ke heading di sini, tapi jangan ditekan, kita tekan apa ya, klik kanan pada heading, terus ini pilih update heading one to match selection, kita tekan seperti ini. Nah, nanti otomatis headingnya kan eh, menyamakan format di yang sudah kita tulis di pembukaan ini. Sama di daftar isi, karena kita sudah edit tadi, tinggal kita tekan lagi headingnya seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, gimana caranya kita mastiin kalau ini tuh udah masuk heading atau belum? Teman-teman masuk ke find, di sini Anda akan di heading akan muncul nih ada daftar pembukaan dan ada daftar isi di sini. Selanjutnya yaitu eh, ini di heading semua seperti ini, untuk bab 2 juga seperti itu, dan bab 3 juga seperti itu. Nah, udah. Oh iya. Nah, selanjutnya ini sudah ada semua nih bab 1, 2, 3-nya.
Nah, terus kalau ada pembahasan seperti ini, ada ini kita taruh samping. Nah, ini tinggal kita masukkan ke heading 2. Seperti ini sama seperti yang sudah kita lakukan tadi, update heading to match selection. Nanti otomatis akan muncul di sini. Dan di bab-bab selanjutnya juga seperti itu, masuk ke heading 2 apabila kita ada subbab yang akan kita bahas dalam paper atau makal atau tugas teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan heading seperti ini, kita masuk ke daftar isi dan yang kita pilih adalah insert. Nah, nah, selanjutnya kita masuk ke daftar isi, lalu kita masuk ke mohon maaf, kita masuk ke reference, terus ini tekan update tab di sini. Bukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Setelah masuk ke daftar isi, kita masuk ke reference, terus kita tekan table of content. Kita tekan table of content 1. Nah, otomatis daftar isi ini akan terisi dari heading-heading yang sudah kita highlight sebelumnya. Ada pembukaan, ada bab 1, ada daftar isi, lalu ada bab 2 untuk sebagai subbab, dan otomatis halaman-halamannya akan mengikuti dari heading yang sudah kita blok seperti tadi. Nah, untuk konten ini bisa dihapus biar eh, nah, untuk konten ini bisa dihapus biar lebih rapi dan bisa enak dilihat. Dan enaknya di sini adalah kita bisa mengganti font yang ada di daftar isi langsung dari dalam tabelnya. Seperti ini. Nah, sudah. Sekian video tips dan trik dari kami untuk Microsoft Word. Semoga dapat membantu. Jangan lupa dipraktekkan agar dapat mempermudah teman-teman waktu mengerjakan tugas. Terima kasih.